Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak kuat menahan arus banjir, 3 ruangan kelas di Madrasah Aliyah Negeri 2 Majalengka rusak berat. Pelanggar pengelolaan sampah tempat pembuangan sampah sementara di kawasan Pasar Caringin, Kota Bandung disegel. Petugas Damkar Kota Bogor dapat tugas baru menangani seorang wisatawan yang diduga kerasukan. Ya, tempat pembuangan sampah TPS sementara di kawasan Pasar Caringin, Kota Bandung disegel Senin pagi. Penyegelan karena pelanggaran pengelolaan sampah dengan cara ditimbun dan membakarnya dengan memakai insenerator tanpa izin. Pelang segel ini dipasang Senin pagi karena pengelolaan sampah terbukti melanggar, yaitu dengan cara ditimbun dan dibakar. Pengelolaan sampah di lahan tersebut juga ilegal, alias tidak memiliki dokumen lingkungan dan izin penggunaan insenerator. Dalam inspeksi tersebut, tim penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup menemukan gundukan tanah yang berisi sampah ditimbun dengan memberi celah udara melalui pipa. Pembakaran sampah pun tidak memiliki izin. Kini lahan TPS itu dalam pengawasan pengawas lingkungan hidup. Keresahan masyarakat atas penimbunan sampah di sini. Jadi kami untuk berusaha untuk menyelesaikan. Artinya ini sebenarnya sudah terkena sanksi administrasi oleh pemerintah Bandung, Pak. Ya, Kota Bandung. Ya, kita juga memantau untuk pelaksanaan sanksi administrasi ini dan sepertinya malah ditumpuk begini ya, ditimbun begini. Jadi kami akan terus menindaklanjuti untuk itu. Ya, mengkhawatirkan untuk pencemaran ya, dia akan mendapat air lindinya dan pencemaran air tanah dan sebagainya ya, dan itu tidak sesuai dengan pengelolaan sampah sebenarnya. Tentu pengelolaan sampah yang tidak sesuai ini sangat mengkhawatirkan masyarakat karena bisa berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar TPS. Petugas KLH berjanji akan terus menindaklanjuti masalah tersebut hingga tuntas. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Lagi-lagi petugas Damkar menangani hal yang bukan tugas utamanya. Kini petugas Damkar Kota Bogor melakukan penanganan kepada seorang wisatawan yang kerasukan usai pulang berwisata di kawasan Banten. Cikidang mana ya teh? Di Cikidang mana? Sawit. Jauh amat amin ka dieu amina. Wanita ini berteriak dan menangis histeris saat dibawa ke kantor Damkar Kota Bogor. Bukan karena kebakaran, melainkan karena wanita ini diduga kerasukan. Korban yang pulang berwisata dari pantai Sawarna Lebak, Banten, bahkan sempat meludahi petugas saat akan ditangani. Kejadian ini bermula setelah korban yang diduga kelelahan menempuh perjalanan pulang menuju Tangerang tiba-tiba kesurupan di jalan. Keluarga korban lalu meminta pertolongan petugas Damkar untuk membantu menyadarkan wanita tersebut. Setelah penanganan selama kurang lebih 15 menit, petugas pun akhirnya berhasil menyadarkan korban hingga kembali pulang ke kediamannya. Pulang malam-malam hujan di daerah Cikidang, karena pulang lewat Cikidang, kemudian berhenti dulu, istirahat sebentar, melanjutkan perjalanan. Nah, ketika sampai di lampu merah Sukasari, korban mengalami kerasukan, tidak enak badan begitu. Kemudian rekan korban mendatangi posko Damkar Sukasari meminta pertolongan. Memijat saja, Memijat di area wajah dan kaki gitu, tangan. Sama kaki. Itu diduga kelelahan atau gimana, Pak? Ya mungkin kebanyakan kelelahan. Selain bertugas memadamkan kebakaran, petugas Damkar memang kerap dimintai pertolongan oleh masyarakat. Petugas Damkar pun mengaku harus siap menerima respon tersebut karena bagian dari tugas pelayanan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sejak kemarin operasi keselamatan Lodaya 2025 digelar. Selain menindak pelanggaran lalu lintas di Jalan Raya Kota Cimahi, petugas juga mengecek kondisi angkutan umum dan awaknya di Terminal Kota Banjar. Ya mohon naon Pak Bayu mah teu kalem
Takut ditilang petugas lantaran membawa muatan lebih, pemotor ini nekat lawan arus di Jalan Jenderal Amir Mahmud Cimahi. Ya, pekan ini operasi keselamatan Lodaya 2025 dimulai. Mengangkut muatan lebih dengan motor jadi salah satu pelanggaran yang ditertibkan. Apalagi jika ditambah tak memiliki plat kendaraan seperti yang dialami Bayu Rohman ini. Meski tak tahu jika operasi Lodaya dimulai, ia tetap diberi teguran untuk tidak melanggar aturan. Nomornya kemana, Pak? Belum pas, Pak. Kenapa? Lupa. Pak, hari ini ada operasi keselamatan, tahu nggak, Pak? Belum tahu ya? Belum tahu ya. Gimana, bagus kalau ini, Pak, ada tindakan ini? Oh ya, bagus, Pak. Oke. Penggunaan helm juga ditegakkan, seperti seorang ibu yang dihentikan karena anaknya tak memakai helm. Gak punya, dia nanti dikasih nanti. Tapi sekarang nanti pakai helm ya. Oh, nanti ini ada sasaran keselamatan ya. Nanti bisa dibaca. Ya, pokoknya kasihan nanti atuh. Ya. Iya udah nggak apa-apa, yang penting hati-hati di jalan nanti pakai helm ya. Gitu ya. Tahu hari ini ada operasi keselamatan nggak, Bu? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Terus gimana? Emang nggak punya helm atau gimana, Bu? Nggak punya, emang anak cucu nggak punya. Kalau punya helm jadi ada. Mau kemana rencananya, Bu? Mau ke Ciawi kali. Dekat berarti daerah sini rumahnya. Ya nanti pakai helm ya, Bu ya. Mana? Dalam operasi hari pertama tak ada surat tilang manual ataupun elektronik yang dilayangkan. Petugas hanya memberi teguran dan imbauan bagi para pengendara. Selain di jalan operasi Lodaya oleh Polres dan Dinas Perhubungan Kota Banjar juga menyasar kendaraan angkutan umum. Bertempat di Terminal Kota Banjar, satu persatu angkutan umum dicek kelayakannya. Mulai dari ban, rem, lampu, wiper, alat darurat, dan kelengkapan surat serta administrasi. Kendaraan layak jalan dipasang stiker tanpa catatan. Total ada 9 kendaraan yang diperiksa dalam operasi ini. Tadi kita sudah melaksanakan ramcek 9 bis ya, berikut awak kendaraannya, dan alhamdulillah secara keseluruhan alhamdulillah aman, terkendali, baik dari teknis pengereman, kemudian kelengkapan kendaraan dan lain sebagainya, alhamdulillah aman. Cuma ini ada satu kendala yang memang sudah disampaikan sama Kementerian Perhubungan terkait dengan izin trayek ya. Trayeknya siogianya berangkat misalkan dari Tasik, ini masih ada yang berangkat dari Banjar, mengingat kebetulan di sini juga ada full kendaraan bus bus. Selain kondisi kendaraan angkut, petugas juga memeriksa kesehatan awak angkutan. Operasi Keselamatan Lodaya 2025 digelar selama 2 pekan mulai dari 10 hingga 23 Februari 2025. Muhammad Abbas, Eko Setiabudi melaporkan dari Cimahi dan Banjar. Ya, meski mudik masih 2 bulan lagi, Kakor Lantas Polri sudah mengecek kondisi jalan dari Bandung hingga Tol Cipularang. Ditemukan sejumlah titik jalan yang berlubang dan rusak. Adapun 4 titik buta atau blind spot yang dinilai rawan kecelakaan. Tingginya curah hujan akhir-akhir ini menyebabkan sejumlah titik di ruas jalan Tol Cipularang Purwakarta berlubang. Kondisi ini didapati saat Kakor Lantas Polri mengecek kesiapan jalur mudik 2025. Kondisi terparah ditemukan di wilayah Jatiluhur. Pengelola tol memastikan dalam waktu dekat akan memperbaiki jalan rusak dan berlubang sesuai standar. Jatiluhur itu daerah Purwakarta ya, itu lumayan agak banyak, tapi udah kita mulai sisir Pak untuk segera dilakukan penanganan. Mudah-mudahan sebelum Lebaran nanti, terutama harus mudik nanti ya, kita sudah dalam kondisi yang baik. Dan seperti biasa tidak ada pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan dalam periode arus mudik. Belum ada rencana untuk pengaspalan ulang Pak secara keseluruhan? Ada, setiap tahun itu ada Pak. Kalau secara keseluruhan mungkin nggak secara itu, kita kan ada lokasi-lokasi prioritas Pak yang memang mengalami kerusakan. Dan itu kita tangani secara periodik ya sifatnya, jadi setiap tahun pasti ada. Gitu ya, Pak? Namanya scraping filling overlay untuk yang penggantian hanya lapisan aspalnya saja, dan ada yang namanya rekonstruksi yang kita gali sampai ketemu tanah dasar. Jadi tergantung kerusakannya apa sama tingkat prioritasnya. Cek jalur mudik di Kota Bandung hingga Tol Cipularang ditemukan sedikitnya 4 titik buta atau blind spot yang patut diwaspadai pengguna jalan karena kondisi jalan berbelok, berkontur turun dan cenderung licin, yakni di kilometer 92, 93, 96, dan 100. Jadi persentase dari cara bertindak itu
preemptif itu 40%, preventif 40%, penegakan hukum itu 20%. Karena memang operasi keselamatan ini mempersiapkan kita menjelang operasi ketupat. Syukur-syukur pada saat nanti pelaksanaan operasi ketupat, masyarakat sudah sadar pentingnya berlalu lintas, pentingnya kepatuhan dan pentingnya ketaatan berlalu lintas. Ini yang kita glorifikasi, jika betul-betul pada saat operasi nanti kecelakaan bisa kurang dan bahkan tidak ada kecelakaan. Itu harapan kita semua. Khusus untuk Cipularang ada 4 lokasi blank spot termasuk di kita di sini. Apakah memang 4 titik blank spot itu penyebab kecelakaan sebelum-sebelumnya atau seperti apa? Kita melihat bahwa menganalisa berapa kecelakaan dalam 1 tahun, titik-titik itulah yang tempat-tempat yang banyak menjadi lokasi kecelakaan. Kakor Lantas menghimbau perlunya perbaikan dan penambahan marka jalan sebelum masa mudik dimulai. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.